Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahfud Maulana Rozikin, biasa dipanggil Mahfud, dengan NIM 2515024243. Saya adalah kelas E angkatan 2025. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang buku yang ditulis oleh Prof. Fitriatus Solehah SHMH, yaitu yang berjudul Sosiologi Hukum. Sebelumnya, sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan fenomena sosial lainnya. Ilmu ini mengkaji bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dipatuhi dalam masyarakat, serta menganalisis faktor-faktor sosial yang memengaruhi hukum. Di sini saya akan menjelaskan bab 3. Bab 3 yang berjudul Tokoh-tokoh Sosiologi Hukum. Yang pertama adalah tokoh Eropa Barat. 1. Karl Marx dari 1818 sampai 1883. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalitas yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melenggakan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Menurut Marx, hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi. Pokok pikiran Marx dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut. A. Hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi. Hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. B. Hukum bukan merupakan alat integrasi, tetapi merupakan produksi ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. C. Hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalitas yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melenggakan kekuasaan. D. Hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat, atau setidak-tidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Marx dapat kita sebut sebagai seorang sosiologi hukum pada saat mengemukakan pendapat tentang pencurian kayu pada tahun 1000. Marx mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang memenuhi kepentingan kelas orang yang punya dalam masyarakat. Marx memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonis. Dalam perdagangan watak dasar seperti ini ditentukan oleh hubungan konflik antar kelas-kelas sosial yang kepentingan-kepentingannya selalu bertentangan dengan dan tak dapat damaikan karena perbedaan kedudukan karena mereka dalam tatanan ekonomi. Tokoh yang kedua adalah Henry S. Maine 1882 sampai 1888. Pemikiran Maine dalam bidang sosiologi hukum adalah sebagai berikut. A. Masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten, melainkan yang bersifat kontingen. Dari sinilah ia dicetuskan sebagai bapak teori evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak di status ke kontrak. B. Dalam masyarakat terdapat adskripsi tertentu yang sesungguhnya merupakan penganugerahan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan dengan posisi masing-masing di dalam tatanan status yang telah ditradisikan dalam masyarakat. C. Kenyataan dalam masyarakat berubah tak kala masyarakat melakukan transaksi ke situasi-situasi baru yang berhubungan dengan kebesarannya agregasi dalam kehidupan. Juga kian meningkatnya
interdependensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi. Pemikiran main tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat bukan sebagai suatu tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem variabel yang tak pernah bisa terbebas dari berlakunya dinamika proses. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa masyarakat bukanlah yang serba laten. Tokoh yang ketiga adalah Emil Durkheim, 1858 sampai 1917. Ia adalah seorang ahli sosiologi yang sejak semula mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap hukum. Sebagai seorang sosiolog, ia amat terkait pada penggunaan metodologi empiris. Dalam mengungkap idenya tentang hukum, Durkheim bertolak dari penemuan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan metode empirisnya, ia melihat jenis-jenis hukum dengan tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia membuat perbedaan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti, atau represif dan restitutif. Menurut Durkheim, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersangsi. Berat ringannya suatu sanksi tergantung kepada suatu pelanggaran dan anggapan masyarakat sendiri tentang sanksi tersebut. Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis dua tipe solidaritas, yaitu mekanis dan organis. Masyarakat berkembang dari tipe mekanis ke tipe organis. Adapun rinciannya sebagai berikut. A. Hukum dan solidaritas mekanis. Dikatakan oleh Durkheim ketika masyarakat masih berada pada tahap diferensiasi segmental, masyarakat tampak sebagai himpunan sekian banyak satuan pilihan yang masing-masing berformat kecil dan antara satu dengan yang lain seragam. Dalam solidaritas ini, seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat. Hal ini dapat terjadi dengan indikasi cita-cita bersama dari masyarakat yang bersangkutan secara kolektif lebih kuat serta lebih insentif daripada cita-cita masing-masing warga secara individual. B. Hukum dan solidaritas organis. Hukum yang menindak kecerminan masyarakat yang bersifat kolektif, sedangkan hukum yang mengganti merupakan cerminan masyarakat yang telah terdiferensiasi dan terspesialisasi ke dalam fungsi-fungsi. Keadaan ini menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman dan pandangan. Tipe inilah yang dinamakan oleh Durkheim dengan tipe solidaritas organis. Tokoh selanjutnya adalah Max Weber dari 1864 sampai 1920. Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasi dengan konsensus. Menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan, ia menganggap bahwa hukum adalah kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu. Weber tersebut sebagai bapak sosiologi hukum modern yang menggarap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologis. Usaha Weber untuk menyingkap ciri yang menonjol dari masyarakat barat, membawanya kepada rasionalitas sebagai kuncinya. Tipologinya yang disusun melalui sumber formal substantif dan sumber irasional rasional, yaitu sebagai berikut. A. Menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum itu disusun, sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menemukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan. B. Substantif, bersifat eksternal dan merujuk kepada ukuran di luarnya, terutama kepada nilai-nilai agama, etika, serta politik. C. Weber berpendapat
hukum memiliki rasionalnya yang substantif ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum in abstracto yang siap diedukasikan guna menangani kasus konkret. Ada 3 tipe dalam penyelenggaraan dalam pengadilan menurut Weber, yaitu 1. Tipe peradilan kadi atau peradilan dalam fungsi perdamaian atau atas dasar kearifan dan kebijaksanaan sang pengadil. 2. Tipe peradilan empiris. Dan ketiga, 3 peradilan yang rasional. Selanjutnya adalah tokoh Amerika Serikat. Yang pertama ada Oliver Wendell Holmes dari 1841 sampai 1935. Holmes yang dikenal sebagai revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab historis. Perkiraan utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan sesuatu yang omnipresent in the sky, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi konkret to meet to social need. Dia menuliskan the life of law is not logis, it has been experienced, bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. Yang kedua adalah Benjamin Nathan Cardoza dari 1870 sampai 1938. Ia adalah seorang hakim yang tertolak dari perenungan tentang perlunya memperbaharui teknik hukum yang aktual. Menurutnya, dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar. Pemikiran Cardozo adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, tetapi batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. Yang kedua, berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah dan standar moralitas yang disepakati bersama-sama dalam kehidupan merupakan instrumental ke arah terciptanya hukum. Yang selanjutnya, hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. Tokoh selanjutnya adalah Horatio Pound dari 1870 sampai 1964. Pandangan Horatio Pound adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan interest. Ia lebih cenderung melihat kepentingan, bukan etika dan moral, dalam kehidupan hukum. Ia mengatakan bahwa hukum ini diperlukan karena adanya berbagai kepentingan dalam setiap bidang kehidupan. Adapun pokok pikiran Pound adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ia lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum, lebih pada fungsi hukum daripada isi abstraknya. B. Mengajukan studi sosial logis untuk mempersiapkan perundang-undangan. Untuk yang terakhir adalah C. Positivisme hukum dan masalahnya. Hukum memiliki karakteristik ganda yang sering disebut sebagai solen atau harus dan sein atau ada. Hukum sebagai solen terdiri dari preskripsi atau dalil-dalil yang menentukan secara subjek hukum harus bertindak. Hukum secara sein merupakan fenomena sosial yang hanya ada ketika petunjuk pelaksanaan benar-benar memengaruhi cara orang berpikir atau bertindak laku. Secara singkat, positifisme hukum berupaya membatasi studi hukum pada fakta yang
dan peraturan yang terobservasi, memisahkannya dari nilai-nilai. Namun, hal ini dikritik karena dianggap mengabaikan peran nilai, mengasumsikan kepastian yang tidak ada, dan gagal menghadapi realitas kekuasaan diskresioner dalam hukum modern. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mahfud Maulana Rozikin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.